Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi Indonesia. Imbauan menjaga jarak, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan membuat roda ekonomi nyaris terhenti. Bagi dunia usaha, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengingatkan kepada para pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia agar menerapkan sejumlah langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Menaker juga meminta perusahaan untuk lebih masif dalam sosialisasi dan edukasi tentang penyebab dan media penularan virus corona berikut dengan langkah-langkah pencegahan. Halo teman-teman. Nah, kembali lagi dengan saya Isna Yulianti dari Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait supply chain management di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya apa sih itu supply chain management? Nah, supply chain management sendiri yaitu jaringan yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan proses berubahnya bahan baku menjadi sebuah produk. Nah, rantai yang saling mengikat satu sama lain ini dapat mengalami keterlambatan dan juga ketidakefisienan terlepas dari di mana gangguan itu terjadi. Nah, tidak semua gangguan rantai pasok itu memiliki dampak yang sama. Seperti yang pada saat ini nih di masa COVID. Nah, gangguan rantai pasok yang terjadi dalam gangguan yang berskala global yang berdampak pada ketersediaan bahan baku produksi. Nah, banyak pelaku usaha yang memilih mundur dari usaha yang telah dibangun beberapa tahun yang lalu. Nah, berikut adalah jenis gangguan yang sangat mempengaruhi rantai pasok dan juga para pengusaha, yaitu pandemi, yang kedua bencana alam, dan yang ketiga yaitu masalah produksi. Untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan rantai pasok, pelaku usaha memperlakukan kajian pemetaan rantai pasok yang baru, baik permintaan maupun pasokannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menjamin keberlanjutan rantai pasok adalah dengan membangun sistem logistik yang baru. Nah, dalam hal ini, sistem logistik yang dimaksud yaitu mampu meminimalkan kedatangan, pertemuan, dan kerumunan yang harus dilakukan di masa pandemi ini. Nah, proses pemesanan dan pembayaran dilakukan secara online. Nah, berikut adalah berita yang menjelaskan terkait masalah untuk saat ini. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Ciledug, Tangerang, Banten memilih tutup toko pada Selasa siang. Menurut keterangan pedagang, sepinya pengunjung sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Para pedagang memilih tutup karena tak sanggup membayar gaji karyawan dan sewa toko sebesar Rp25 juta per bulan. Para pedagang pun mendatangi kantor pengelola pusat perbelanjaan meminta dispensasi sewa bulanan sebesar 50%. Namun belum ada jawaban dari pihak pengelola. Untuk mengakali pendapatan, pedagang memanfaatkan jualan secara online. Penurunan pendapatan juga dialami pengusaha usaha laundry atau jasa cuci pakaian. Sejumlah usaha laundry di kawasan Duren Sawit dan Cipinang, Jakarta Timur mengalami penurunan omset 20 hingga 50%. Menurut keterangan pengusaha jasa laundry, konsumen memilih mencuci sendiri pakaiannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kembali diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yaitu membuat para pelaku ekonomi merasa panik. Mau tidak mau nih, mereka diharuskan untuk mengurus usaha mereka dari rumah demi memutus rantai penyebaran infeksi COVID-19. Nah, sejak awal pandemi hingga sekarang, masalah ini telah memukul perekonomian dan menyebabkan banyak dampak negatif dari sektor usaha di Indonesia. Nah, untuk proses rantai pasokan itu telah berubah dari masa ke masa. Pada setiap aspek rantai pasokan terdapat berbagai aktivitas pertukaran informasi, transaksi dana, pengelolaan barang, manajemen logistik, hingga proses pelaporan. Nah, untuk saat ini nih, banyak perusahaan di berbagai penjuru dunia sedang bekerja keras
untuk mencari solusi ataupun strategi penanganan untuk menanggulangi gangguan pada manajemen rantai pasok atau supply chain management sendiri. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita juga masih ditemani oleh Damon Du, CEO dari Ice Group Holding, salah satu perusahaan penanaman modal asing yang terbesar di Indonesia. Dan kita sudah mendengarkan, dan di tengah wabah corona ini bisa dikatakan hampir semua bisnis ya, usaha perusahaan itu terdampak tentu saja ya, karena social distancing, karena produksi menurun, karena konsumsi dan permintaan dan segala macamnya dari segi logistik juga menurun. Now, Damon, you mentioned to us, of course, it's impacted the business, the coronavirus. It's impacted all of us, Yes. restricted our movements, restricted our ability to go out to the shop and buy things, including buying ice cream. Now, what, as a CEO, what is your strategy? Obviously, there has to be some kind of a crisis management, strategy that needs to be figured out if, for example, this coronavirus is not going away anytime soon. Yep. Nah, untuk strategi yang pertama yaitu percaya diri. Nah, percaya diri di sini yaitu biarkan semua orang merasa percaya diri untuk bekerja dan terus bekerja untuk meyakinkan bahwa bisnis saat ini dalam tahap pemulihan. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu bersih atau menjaga semua tetap bersih. Ya, di kantor membersihkan setiap bagian dari rantai operasional, mulai dari bahan baku, produksi, penjualan, dan logistik setiap bagian, termasuk setiap toko retail kecil. Nah, yang ketiga yaitu peraturan. Dan ada juga beberapa strategi dari beliau terkait karyawan atau cara kerja karyawan dengan strategi di masa pandemi ini, yaitu salah satunya dengan cara shift to the shift. Berikut aja penjelasannya. People working in companies, particularly in manufacturing companies, they fear for their jobs. They Yes. fear that maybe they will be laid off or they will not receive their wage. Yeah, like work at home, some special shift, some special permanent work could not work 8 hours like before. They keep same wages. And you're not laying people off. Yeah, yes. Also for our headquarters, some guys take public transportation to work, stay at home, work at home. Then anybody could drive or take some Grab or Gojek. We give the money for, transportation. That's what are we doing right now. All masks, including our distributors. I told you, we have 139 distributors all over Indonesia. We provide enough masks. I know, it's difficult to buy it right now. We keep enough inventory. We are still import mask, some special product, protection, shoes. Yes, the hazmat suits. Yeah, right. We even have a big plan to donate to hospital or some, schools or some, offices in next step. Yes, Yeah. and also to support everybody. I mean, we as a country are in it together. The government needs a lot Nah, of support. selanjutnya akan saya jelaskan yaitu langkah-langkah dalam menghadapi gangguan dalam rantai pasok yang harus diketahui dan dipahami oleh pelaku usaha. Nah, yang pertama yaitu fokus meningkatkan nilai tambah proses pemesanan dan pembayaran. Nah, di sini perusahaan harus fokus pada semua kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah atau volume. Prinsip ini dapat menghasilkan kinerja rantai pasok yang lebih unggul serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembisnis. Nah, khususnya nih dalam menghadapi gangguan tertentu atau supply chain disruption. Nah, yang selanjutnya yaitu alignment. Nah, menyelaraskan sistem internal dan eksternal perusahaan merupakan upaya perusahaan menyelaraskan strategi proses bisnis ini dan aktivitas harian untuk menciptakan proses operasional yang unggul
menghubungkan strategi operasional secara keseluruhan ini merupakan bagian penting untuk mensukseskan program supply chain suatu perusahaan. Nah, upaya kolaborasi bisa dimulai dari kerjasama internal antar divisi hingga sinkronisasi dalam menangani permintaan dan penawaran barang atau supply demand. Terus yang ketiga yaitu sustainability atau mewujudkan sistem manajemen rantai pasok yang berkelanjutan. Nah, di sini usaha perusahaan dalam mengelola risiko dan mengidentifikasi peluang untuk merelasi sistem manajemen rantai pasok yang berkelanjutan. Hal ini berhubungan dengan pemasok, distributor, dan juga pelanggan. Elemen tersebut dapat menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan operasional. Nah, melalui rekanan ini akan sangat membantu untuk membuat sistem operasional yang strategis, efisien, dan juga cepat. Nah, sebelum saya akhiri, supply chain management terkait pandemi ini, saya akan memberikan yaitu 4 harapan para pengusaha muda di masa pandemi yang akan mendatang atau new normal. Nah, yang pertama yaitu funding. Nah, funding sendiri yaitu yang memang targetnya itu terkhusus atau yang berbasis yaitu impact sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, support untuk promotion. Nah, karena kan sekarang nih pengusaha muda mau tidak mau harus bertransformasi ke digital strategi. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana sih cara mempromosikan sebuah usaha kita. Nah, yang selanjutnya yaitu regulasi makroekonomi untuk menjaga ekonomi tetap kondusif. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu handbook untuk new normal atau regulasi patokan untuk pembisnis muda di masa yang baru nanti. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau andaikan ada salah kata atau kurangnya. See you.